Bapak Ibu Guru SMP IT Nurul Haramain beserta Bapak Ibu Guru dari SMK Buah Bayar. Terima kasih atas kehadirannya di acara kegiatan diseminasi disiplin positif yang diselenggarakan oleh tim diseminasi dari calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Banjar. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas waktunya Ibu Bapak Guru sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, yaitu mengenai tujuan kegiatan ini. Tujuan kegiatan ini yaitu menyampaikan materi yang diperoleh guru penggerak selama beberapa bulan ini. Kegiatan ini sudah seharusnya kami imbaskan kepada Bapak dan Ibu Guru. Semoga materi ini bisa dipahami sehingga kita bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Perkenalkan, saya sendiri Ratna Utami, saya mengajar di SMP IT Nurul Haramain. Saya mengampu pendidikan belajar IPS, dan di samping saya ada Ibu Nur Hayati dari SD Mekan Harja. Mengenai disiplin positif, saya akan memulai materi yang pertama mengenai latar belakang tentang disiplin positif. Ibu Bapak Guru hebat yang saya cintai, mungkin Ibu baru mendengar apa itu disiplin positif. Ini berkaitan dengan Bantara. Beliau merupakan tokoh pendidikan yang terkenal di Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa pendidikan adalah tuntunan tumbuh kembang siswa, di mana pendidikan ini menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada siswa tersebut agar menjadi masyarakat dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa sekolah sebagai persemaian bibit. Jadi kita harus memandang bahwa siswa ini adalah calon-calon bibit unggul yang kita tanam, dan seorang guru hanya berkewajiban untuk menjaga mereka, mengawasi mereka dari hama-hama seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Sehingga siswa kita memiliki karakter yang baik. Jadi yang diutamakan adalah siswa yang memiliki karakter, yaitu contohnya mereka memiliki budi pekerti yang luhur. Murid yang mampu menyerap suatu pelajaran di lingkungan sekelilingnya dengan aman dan damai. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran diyakini tidak akan berhasil. Jadi intinya bahwa siswa itu harus bahagia terlebih dahulu, harus merasa senang dulu dengan lingkungan sekolah. Bagaimana membentuk lingkungan sekolah yang baik? Yaitu adalah tugas kita sebagai guru, menjadikan sekolah itu sebagai tempat persemaian anak didik kita, sehingga mereka bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Kita hanya menuntun, mengarahkan saja. Selama ini kita salah. Kita selalu menekankan anak bisa, anak mampu, nilai anak bagus, anak harus tumbuh dengan apa yang kita mau, bahwa target pintar itu adalah nilai. Padahal tidak seperti itu. Kita hanya menuntun kodrat mereka untuk menjadi anak atau siswa yang memiliki budi pekerti yang baik, yaitu mereka memiliki akhlak yang baik. Tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Itulah pentingnya kita berkolaborasi. Saya di sini di depan tidak merasa bahwa saya sudah pintar, mendapatkan pengetahuan dan ilmu karena mengikuti CPI, tidak seperti itu. Jadi kita harus berbagi, sharing. Apa yang Ibu dapatkan selain di CPI juga sharinglah dengan kami, dan kami akan melakukan sharing dengan teman-teman semuanya, dan ini adalah bagian dari kolaborasi kita. Tujuannya apa? Kita sama-sama membentuk mendidik anak supaya tidak ada perbedaan paham. Kita samakan visi, ya, sama
mengamalkan ide kita bagaimana cara membentuk anak, yaitu salah satunya yaitu dengan adanya disiplin positif. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dan kebiasaan baik ini membentuk sebuah budaya positif. Terciptanya lingkungan positif mampu memberikan kebahagiaan pada seseorang. Jika rasa bahagia terpenuhi, maka akan membuat setiap tindakan dan pekerjaan menjadi menyenangkan. Dengan begitu terbentuklah kebiasaan positif yang membangun karakter yang kita harapkan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai disiplin positif. Untuk membentuk disiplin anak dari diri mereka sendiri yang disebut dengan disiplin intrinsik, kesadaran sendiri. Kalau kita tidak punya kesadaran sendiri, berarti harus ada pihak lain yang menyadarkan. Siapa yang menyadarkan? Yaitu aturan itu sendiri dan keberadaan guru di sekolah. Tentu Bapak Ibu selama ini menjadi guru, kita sering melakukan tindakan-tindakan untuk menghukum. Nanti kita akan bahas pada materi selanjutnya. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam pembentukan kepercayaan diri. Disiplin ini berbeda dengan hukuman. Tentu Ibu Bapak Guru manfaat positif disiplin positif ini sendiri untuk menemukan rasa ketenangan. Hal ini tidak lain karena kita telah melaksanakan apa yang harus dilaksanakan secara benar, gitu ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif ini dianut oleh kita untuk mendidik siswa kita supaya mereka sesuai dengan bukan yang kita inginkan, tapi sesuai dengan yang ada di sekolah, yang diinginkan oleh anak-anak lain, sehingga tercipta kenyamanan bukan untuk dia, tapi untuk semuanya. Nah, nilai-nilai universal ini berkaitan dengan nilai-nilai positifnya. Ini berkaitan karena nilai universal ini adalah menjadi payung buat nilai-nilai yang lainnya. Apa saja nilai universal? Banyak sekali Bapak dan Ibu. Saya sampaikan bahwa tentu saja dalam kehidupan Ibu juga sudah mengenal, cuma kita hanya tidak tahu itu maksudnya dalam kemana gitu ya. Cuma kita memiliki satu nilai universal yang terkenal, yaitu nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila. Ya, kita sering mendengar itu, padahal sebelumnya kita juga tahu bahwa bertanggung jawab, berjiwa besar, ya, bijaksana, apalagi itu adalah nilai-nilai universal. Dalam profil pelajar Pancasila ada 5 kebajikan universal. Yang pertama yaitu beriman, kedua mandiri, selanjutnya adalah bernama kritis, selanjutnya berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Oke, kita lanjut ke materi intinya, yaitu teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh seorang tokoh pendidikan dari luar negeri, yaitu Ian Gosen, dalam bukunya yaitu Restructuring 10 Disiplin, menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Ya, maaf. Ini yang sering dilakukan anak-anak kita. Mereka patuh hanya karena takut terhadap hukuman. Ibu pernah melihat anak-anak ketika tidak ada mereka melakukan seenaknya, baju dikeluarkan, biasa ya? Ya, itu ada anak saya seperti itu. Tapi ketika ada saya langsung dimasukkan. Itu artinya mereka hanya takut terhadap hukuman. Yang kedua ya adalah karena adanya imbalan, penghargaan, dipuji. Itu adalah faktor ekstrinsik. Yang kita harapkan dalam disiplin positif adalah adanya kesadaran diri mereka menjadi orang yang diinginkan dan menghargai dirinya sendiri. Itu kan datangnya dari pribadi masing-masing ya. Seperti Bapak Ibu datang di sini,
tentu saja memiliki motivasi yang berbeda. Motivasi adalah alasan seseorang untuk untuk melakukan sesuatu. Motivasi itu ya. Bapak mungkin datang ke sini karena nggak enak keluarga gitu ya. Saya mau ke sini karena saya ingin mendapatkan pengetahuan lebih gitu ya. Saya ingin mengembangkan diri, banyak motivasi datang ke sini. Mungkin kucilis datang dari sama Ari harusnya ngajar. Kita enak dari situ. Gitu ya. Maaf sebentar. Yang melandasi tingkah laku perilaku anak didik kita. Selanjutnya ada hukuman. Hukuman ini terencana. Walaupun kadang-kadang juga ini bersikap berdasarkan spontan. Hukuman ini bersifat satu arah. Artinya hanya keinginan guru, tidak ada kesepakatan dengan siswanya. Contohnya, ketika anak datang ke kelas terlambat, gitu ya, anak diperlakukan dengan dipermalukan, jatuh harga dirinya, itu hukuman. Kadang-kadang kita memberikan hukuman yang memang tidak sesuai dengan kesalahan anak. Contohnya ketika anak pelajaran, kita belajar anak-anak suruh cleaning lapangan, apa hubungannya coba ya, gitu ya. Kalaupun itu mungkin ada hukuman verbal, ada hukuman fisik, itu yang sering kita lakukan. Mempermalukan anak, gitu ya, itu sering kita lakukan, disadari atau tidak disadari. Hukuman ini memberikan rasa sakit hati yang panjang kepada anak. Mungkin ketika anak sudah lulus, mereka menghukum saya, gitu ya, sampai saya ini ada luka fisik, bagaimana, gitu ya. Mungkin yang namanya guru juga manusia ya, kadang-kadang anak-anak sudah keterlaluan kita melakukan tindakan yang memang mungkin di luar batas menurut anak, gitu. Padahal menurut kita wajarlah kesalahan kamu sebesar itu, gitu ya. Kadang-kadang namanya anak kurang menyadari seperti itu. Apalagi hukuman berupa kata-kata akan diingat oleh anak selamanya. Sampai mungkin dia mencapai batas waktu yang lama akan ingat. Oleh Bu Ratna bukan karena pelajarannya. Bu Ratna pernah menghukum saya karena saya melakukan ini itu seperti itu. Yang selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi ini beda tipis dengan hukuman. Cuma konsekuensi adalah hukuman yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini berupa pelanggaran. Contohnya, ketika ada seorang anak pelajaran olahraga, dia datang terlambat, kemudian dihukum untuk menghadiri lapangan. Itu konsekuensi. Karena pada pelajaran olahraga. Ini bisa menjadi bukan konsekuensi ketika anak suruh lari, tapi bukan pelajaran olahraga, gitu ya. Orang sama suruh lari, cuma tentunya bukan pelajaran olahraga seperti itu. Contohnya, ada seorang anak menumpahkan air tanpa sengaja. Akhirnya dia harus mengepel lantai. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Itu bedanya. Terima kasih. Ini calon-calon guru penggerak masa depan ya. Yang ketiga, yang keempat adalah restitusi. Inilah yang akan kita bahas nanti oleh teman saya. Proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti akan dibahas lebih tuntas oleh teman saya. Selanjutnya adalah materi mengenai keyakinan kelas yang akan dibahas. Selanjutnya adalah materi mengenai keyakinan kelas yang akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih Bu Ade atas pertanyaannya. Mungkin yang saya tangkap dari pertanyaan Bu Ade adalah bagaimana mengaplikasikan kelima posisi itu untuk jenjang SMK, ya. Dimana di dalamnya ada berbagai posisi, gitu ya. Ini menurut pendapat saya saja. Mohon teman-teman yang lain juga mengingatkan apabila ini salah. Ini hanya asumsi saya saja. Menurut saya bahwa apa yang disampaikan oleh kami ini bukan ilmu pasti, ya. Ini berkaitan dengan kondisi, berkaitan dengan jenjang pendidikan atau
di mana kita bekerja. Tentu saja ibu bapak guru memiliki pengalaman yang berbeda dengan apa yang pernah saya alami. Selama saya di SMP, untuk jenjang SMP, mungkin saya pernah melakukan ini, itu, dan ini cocok untuk saya, gitu ya. Dan setelah saya belajar tentang posisi ini, saya juga menyadari bahwa untuk menjadi posisi manajer ini yang mungkin harus guru yang punya jam terbang tinggi, gitu ya, harus punya treatment tertentu seperti itu. Untuk jenjang PAUD tentu saja ini berbeda. Kita lihat jenjangnya tentu saja Bapak Ibu. Untuk yang SD, SMP, SMA, semakin berjenjang ke atas, menurut saya ini semakin rumit. Permasalahan semakin pelik. Dan mungkin, bukan mungkin ya, ini sudah harus pasti ya. Pasti semuanya harus diatasi dengan baik sehingga menjadi win-win solution untuk anak itu sendiri dan bagi sekolah ataupun bagi guru. Silakan ibu bapak guru semuanya menggunakan 5 posisi ini, tidak harus ditinggalkan posisi teman menurut saya. Jadi ada ketika fase kita menjadi teman sebelum kita berakhir menjadi seorang manajer. Kita dekati saja dulu seperti teman. Ada treatment anak tertentu yang kita tidak bisa menjadi manajer langsung buat dia. Kita harus mendekatinya dulu, ya. Hukuman mau tidak mau memang biasa ada, gitu ya. Tapi ya itu yang digunakan juga manajernya harus diterapkan. Jadi kita menggunakan hukuman yang bermanajer lah, gitu ya, yang sesuai, gitu ya, sesuai dengan kesalahan anak. Anak melakukan kesalahan yang luar biasa, bahkan mungkin untuk anak SMK lebih mengarah ke hukum, ya. Kita tidak bisa hanya, kamu ingat tidak bahwa manusia itu harus jujur? Padahal itu sudah pelanggaran hukum, gitu ya. Ya minimal seperti pelanggaran pencurian, narkoba, seperti itu kan dilakukan oleh jenjang-jenjang anak SMK. Asal anak SMP mudah-mudahan jangan sampai ini jadi. Untuk jangan lah gitu ya. Semuanya, tapi kan mau tidak mau ada saja ya yang di luar perkiraan kita. Kadang-kadang guru itu terkaget-kaget. Kok bisa sampai seperti ini? Ini bukan waktunya. Tapi ini anak zaman sekarang berbeda dengan zaman kita dulu. Anak-anak berkembang dengan kondisi zaman yang berbeda dengan kita, ya. Jadi kita yang harus ikuti. Menurut saya seperti itu. Bahwa posisi-posisi yang lain yang ditinggalkan, ya, kolek lah. Kita bertahap dulu jenjang, gitu ya. Tapi jangan lupa ya, itu yang terakhir tadi menjadi seorang manajer itu idealnya seperti itu, gitu, ya. Itu mungkin Bu Ade kalau kurang puas, itu lebih bagus, ya. Saya tidak bisa memuaskan Bu Ade. Mungkin teman saya, ya. Iya, boleh. Boleh bertanya nih. Ya, boleh. Ini yang disampaikan. Kalau tidak salah sih, tadi Bu Ratna atau Pak Suryarto ya. Saya cuma ingin bertanya. Kan tadi dikatakan ada motivasi intensif dan prinsipnya. Seberapa besar peranan motivasi tersebut, motivasi ekstrinsik ya, terhadap seorang siswa kadang-kala ketika di dalam diri juga sudah tidak ada motivasi, ya kan? Tadi dikatakan ketika anak tidak ada motivasi, maka harus ada motivasi dari luar yang motivasi diri. Bagusnya sih seimbangnya di dalam ada, di luar dan ada, jelas itu ideal. Ya. Tapi seberapa besar peranan? Kadang-kala anak itu tidak mudah menerima masukan yang kita berikan karena memang mereka punya keegoisan tersendiri ya, dan setiap manusia pada dasarnya memang egoisme adalah dasar dari semua manusia. Itu aja yang ingin saya katakan.
saya ingin menjawab apa yang ditanyakan oleh Ibu Ade. Bagaimana menanamkan, menumbuhkan disiplin intrinsik dalam setiap jiwa-jiwa anak kita. Seperti yang tadi saya sedikit bahas mengenai disiplin intrinsik ini luar biasa sulitnya, karena ini tergantung pada kemampuan guru dan kekerasan hati anak tersebut. Semakin keras hatinya, semakin susah kita memasuki ranah dirinya. Di bawah alam sadar mereka sudah membawa apa yang menurut mereka benar. Mungkin karena yang pertama adalah peranan orang tua di rumah, pendidikan orang tua di rumah. Ini pentingnya Bapak dan Ibu guru selain sebagai guru juga sebagai orang tua di rumah, bahwa yang namanya karakter itu bukan hanya di sekolah saja, tapi yang terpenting adalah di rumah. Ya, cara menanamkannya tentu saja menggunakan treatment yang berbeda-beda ya Bapak dan Ibu. Seperti juga saya, ini harus ada motivasi dulu. Dulu saya, Bapak dan Ibu, cita-cita menjadi guru semuanya. Tidak, beraneka macam ya. Saya juga sama Bapak Ibu. Saya tidak ingin menjadi guru, cuma memang orang tua saya mengharuskan saya menjadi guru. Tidak ada motivasi. Tetapi lama-kelamaan ketika saya menerjuni menjadi guru, ini ke contoh saya saja dulu ya. Saya menyelami menjadi seorang guru, bergaul dengan teman-teman yang lain, belajar mengenai ilmu keguruan, dan menerapkannya kepada anak didik saya, mengenal anak-anak saya dengan baik. Akhirnya saya mulai senang menjadi guru. Ini sesuatu yang besar. Ini pendidikan orang dewasa padahal ya, pendidikan andragogi. Ini luar biasa sekali untuk meyakinkan diri saya bahwa saya menyukai pekerjaan ini, gitu ya. Bukan hanya takdir saya saja yang membuat saya menyukai pekerjaan ini, tapi saya memang suka anak-anak seperti itu. Itu juga bisa diterapkan kepada anak didik kita. Bagaimana cara mereka menghargai diri mereka, bahwa dengan berdisiplin bukan untuk orang lain yang intrinsik itu ya, tapi untuk menghargai diri mereka. Bagaimana mereka diterima oleh lingkungannya dan mereka menerima apa nilai-nilai yang sudah ada dan diterapkan dalam hidup. Ini sesuatu yang susah, sulit, luar biasa. Saya mau bilang susah dan sulit, jadi sulit. Sulit luar biasa. Ini butuh ketelatenan. Kita harus memasuki alam bawah sadar mereka. Ngageikeun itu luar biasa. Tidak bisa kita ingatkan pagi-pagi kemudian sorenya sadar. Kadang-kadang ya namanya anak yang hari ini kita ingatkan menangis sampai seperti menyesal seperti itu ya. Akhirnya seperti kata-kata itu keluar dari telinga kiri, dimaksud dari telinga kiri keluar dari kanan. Tapi saya meyakini kalau kata-kata itu sering keluar, sering kita sampaikan, ini sepertinya suatu saat anak akan menemukan dirinya, gitu ya. Saya juga baru kejadian kemarin. Saya dekat dengan anak-anak dan saya meyakini bahwa anak-anak tersebut sudah bukan patuh ya, sudah sadar. Ketika saya ada, mereka ada. Padahal sebelumnya ketika pelajaran saya ada, mereka tidak ada. Tapi rupanya mereka mencari informasi, ya lewat HP kan sekarang ya anak bawa HP. Ketika ada HP saya buka kemarin aja, ternyata di dalamnya sering disebut nama saya. Bulan ayat tuh, ayat bulan ayat. Saya ke warung gelas, nggak tahu warung ngapain ya. Warungnya harus jauh lagi, padahal warung dekat juga ada, kan aneh gitu ya. Seperti itu, berarti kan belum tertanam motivasi intrinsik itu, gitu. Mungkin kita mau udah sedekah doanya, ada ayat perubahan, sulit, tapi tidak mungkin bahwa
bisa. Ya, ada anak yang jarang masuk gitu ya. Ketika saya ingatkan, kemudian dia setiap hari ada perubahan, itu sesuatu yang menyenangkan. Yang mau menambahkan? Alhamdulillah kita berada di waktu. Terima kasih Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih tak terhingga saya ucapkan kepada semuanya yang sudah mendukung acara ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa berkolaborasi untuk menerapkan disiplin ini di sekolah kita dan membuat lingkungan kita jauh lebih baik lagi. Ada beberapa hal yang harus digarisbawahi bahwa sebagai guru kita harus senantiasa tidak merasa bosan, tidak merasa bahwa ini adalah keterpaksaan. Jadikan bahwa menjadi pendidik ini adalah pekerjaan yang luar biasa untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah dan kebaikan untuk kita semuanya. Salam dari guru penggerak semuanya, calon-calon guru penggerak masa depan. Mudah-mudahan jauh lebih baik dari kami. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.